Amin. Hal yang sama saya yakin juga dialami oleh seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dari gembala sedang pengembalaan dan juga jemaat seluruhnya. Ya, puji Tuhan. Saya sedang bahagianya saudara beberapa hari ini, ya, sedang sedang bersukacita dan bersyukur sejak akhir tahun sampai awal tahun dan sampai saat ini saya sangat berbahagia. Kenapa saudara saya berbahagia? Uniknya kebahagiaan saya ini bukan karena saya banyak berkat, tapi karena saya banyak masalah, banyak pergumulan. Benar kata firman Tuhan, berbahagialah kita ketika kita menghadapi pencobaan. Ada punya pengalaman yang sama, bisa lambaikan tangan saudara, tetap berbahagia walaupun masalah silih berganti. Ya, saudara tidak angkat tangan, tapi dari muka saudara sama gitu ini ya. Puji Tuhan. Saya sebenarnya datang cuma saya sudah bilang istri, besok Sabtu siang saya sudah tunggu Pontianak ya, supaya bisa istirahat, bisa fit firman Tuhan hari Minggu. Tapi saudara, baru selesai besok sudah ditelepon, jemaat telepon, ada satu masalah. Sampai sore, belum selesai masalah satu, jam 10 siang, ada lagi masalah saudara. Sampai malam, masalah terus berganti. Tapi yang saya buat merenung, banyak masalah, tapi kok saya bersuka cita ini. Nah inilah saudara ya, hidup kekristenan kita. Kadang-kadang jemaat Tuhan memiliki satu persepsi pola pikir yang keliru tentang kekristenan. Kita berpikir kekristenan itu jalannya seperti jalan tol. Kita berpikir jalan menjadi anak Tuhan itu selalu diberkati Tuhan, selalu mengalami pertolongan mujizat Tuhan, semua lancar-lancar saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tolong kita di tahun 2020. Amin. Amin. Tetapi ingat saudara, mungkin Tuhan akan banyak mengizinkan kita mengalami masalah, pergumulan, pencobaan. Tapi anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Amin. 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 Tuhan, ada satu bahasa yang kadang kita naif ya, di hadapan Tuhan. Kita mikirnya kita ini enak-enak jadi anak kita ini, selalu menyenangkan daging kita ini. Keliru sudah. Justru banyak kali Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tapi ingat, sebenarnya disitulah kita akan bertumbuh dewasa. Karena disitulah justru mujizat pertolongan Tuhan itu dinyatakan atas kita. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini akan berbicara, kita tetap kuat di tengah badai, kita tetap merambat di tengah tekanan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dalam beberapa waktu terakhir berkali-kali saya mengalami masalah, tapi berkali-kali itu juga mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Glory. Ayat 2, Ayub pasal 42. Haleluya, puji Tuhan. Maaf, izin saya buka kata kepanasan saya. Saya semangat memuji Tuhan tadi ya. Banyak dulu keempat yang batik ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan
melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu engkau perkasa, kuat, mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak ada janji-janjimu, rencana-rencanamu yang gagal. Itu firman Tuhan, dan firman Allah itu adalah ya dan amin. Pertanyaan dan persoalannya, apakah firman Allah ini menjadi bagian pengalaman hidup kita atau tidak? Saudara, pergumulan hidup, tantangan hidup banyak kita akan alami, banyak sudah kita alami, banyak mungkin sementara kita alami. Nah, pertanyaannya saudara di sini, bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang kita hadapi? Bagaimana kita menyikapi tantangan yang kita hadapi, ujian bahkan pencobaan yang kita alami? Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yosef atau Yusuf. Kejadian 49, mari kita buka Kejadian 49 mulai ayat 22. Sebenarnya ini sampai ayat 26 dalam paket firman Allah ini, tapi saya hubungkan dengan ayat di ayat 42 ya, karena ada firman yang menyampaikan dalam tekstual, ada yang memang eksegesis ayat kata atau kalimat ya, atau perikop. Nah saudara, ada bagian beberapa bagian yang ingin disampaikan. Puji Tuhan, dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf ya, Yusuf. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara, Yusuf ini adalah satu contoh teladan hamba Tuhan, anak Tuhan. Walaupun mengalami tekanan, walaupun mengalami masalah, walaupun mengalami tekanan, dia tetap berdiri teguh, bahkan dia tampil menjadi pemenang. Yusuf adalah seorang hamba Allah yang walaupun mengalami pergumulan hidup ya, yang mengalami tekanan hidup, tapi dia terus merambah. Kadang kita kalau alami masalah dan cobaan, kita mulai cari kambing hitam dan mulai sibuk mempersalahkan. Istri salahkan suami, suami salahkan istri, anak-anak salahkan orang tua salahkan anak-anak. Mencari orang yang salah di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang mulai menyalahkan hamba Tuhan, gembala sidang, misalnya seperti orang Israel salahkan Musa. Dan yang lebih tragis, parah lagi, berani-beraninya mereka menyalahkan Tuhan. Ini yang berbahaya. Tidak tahu sih gimana dengan jemaat di sini ya, ketika mengalami masalah, tantangan, pencobaan, pergumulan di hidup. Apakah kita seperti Yusuf? Ya. Saudara, di ayat yang ke-22 dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Terjemahan lain mengatakan Yusuf itu seperti dahan muda yang terus berbuah, yang menghasilkan buah. Yusuf itu adalah seorang yang produktif. Walaupun dia tertekan, dia tetap maju. Walaupun dia ditekan dengan masalah pergumulan, dia tetap merambah. Nah, ada istilah mundur bagi Yusuf.
Tidak ada kata menyerah bagi Yusuf. Makanya kalau kita mencatat, dia adalah seorang yang sangat produktif. Dia terus berbuah, dia terus menghasilkan buah. Dan ini doa harapan saya buat jemaat Tuhan di tempat ini, buat kita semua. Tahun 2025, apapun situasi dan keadaan, kita adalah dahan yang muda yang terus menghasilkan buah, yang terus berbuah. Oh ya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara, ini bicara tentang tantangan. Ya. Ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Saudara, tantangan itu ada seperti tembok. Saudara lihat ya, satu dahan dia kalau melekat di tembok. Ya. Sebenarnya tembok ini punya tujuan untuk menghambat dia. Nah, tembok ini kan bicara tentang sesuatu penghalang, masalah, pergumulan, tantangan hidup. Ya, diam. Ciri khas dari tantangan dalam konteks tembok ini pertama, itu masalah itu ada di dekat kita. Masalah itu ada di orang-orang terdekat kita. Tantangan itu ada di dekat, sangat dekat, bahkan orang yang sangat kita percayai. Yusuf, lihat ya. Tantangannya siapa? Kakak-kakaknya. Yes. Dia tidak ada salah loh sama kakak-kakaknya. Tapi kok kakak-kakaknya membenci dia, tidak tahu kenapa. Sampai akhirnya mau bunuh. Dia di Mesir, kerja dia ini satu rumah. Bosnya namanya Potifar. Dia dekat sekali. Bahkan saudara, Yusuf ini dia seorang yang terus produktif. Saking profesionalnya dan tanggung jawabnya ini Yusuf ini, Potifar bilang, sudah, saya percayakan saja semuanya kepada kamu. Saya nggak usah kerja. Kamu yang atur semua. Saking dipercayanya ini Yusuf ini. Dan Yusuf melakukan semua dengan penuh tanggung jawab, dedikasi. Tapi apa yang terjadi? Dia dikhianati oleh orang yang ada di dekat, sangat dekat dengan dia. Dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ada seorang yang ada teman yang masuk penjara juga, yang di penjara, tukang minuman. Itu kalau bukan karena Yusuf sebenarnya ini tukang minuman, dia itu sebenarnya sudah ikut dihukum dengan yang ini yang buat roti ya. Tapi karena Yusuf, dia dilupakan. Yusuf dilupakan. Lupakan bukan cuma 1-2 hari, tahunan dia dilupakan, saudara. Banyak kali mungkin kita mengalami kondisi situasi yang sama. Orang yang kita percayai, tapi mengkhianati kita. Saya tidak bermaksud saudara untuk berasumsi ya, tidak. Tapi ini bicara tentang pengalaman hidup. Kalau bicara kekecewaan, saudara, saya sudah banyak mengalami orang yang sangat percayai bisa menusuk dari belakang. Orang yang saya sudah bantu sedemikian rupa, tapi saudara dia menusuk dari belakang.
Saya kadang berkata kepada teman-teman di wah ini untuk mempercayai orang ini tidak gampang, benar. Apa yang sudah kita lakukan sekian tahun yang lalu, hanya dengan kondisi situasi sekarang lupa dia. Dengan segala tawaran lupa dia. Itu tantangan tembok. Kelihatan dekat sekali. Pertama dia dekat sekali. Yang kedua, saudara, tembok itu dia diam saja kelihatan diam, tapi menghalangi. Di rumah, di kantor, di mana saja saudara berada, saudara akan diizinkan dengan masalah tembok ini, tantangan tembok ini, dan mungkin saudara tidak tahu. Mungkin saya tidak sedalam pengalaman Yusuf, tapi Yusuf dia mengalami kondisi ini. Temboknya sangat kuat dan sangat tebal menghalangi, tapi firman Allah berkata, oh dahannya tetap merambat tinggi, bahkan bagaimana lainnya katakan semakin tinggi. Justru tantangan yang dia hadapi, tembok yang menghambat menghalangi, membuat dahan itu semakin naik dan semakin naik. Berapa banyak saudara mengalami tantangan tembok seperti Yusuf hari-hari ini? Gak usah takut saudara, ada Tuhan bersama dengan kita. Tetap terus maju saja, tetap terus maju saja saudara, tetap terus bergerak. Jangan ada kamus menyerah, jangan ada kamus putus asa, jangan ada kamus kecewa. Terus maju saja. Haleluya, puji Tuhan. Terus menghambat saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Baru aja kena masalah sedikit, saudara, saya undur. Baru benturan sedikit dengan sesama mundur. Saya ditelepon sementara, saya makan tadi malam dengan istri. Ada telepon. Bukan di jemaat, ya tim pelayanan di Jesus Rain. Kayaknya saya Jesus Rain tahun ini saya pun kenapa saya bilang ada seseorang yang membuat saya tidak sejahtera di panitia. Kenapa bisa seperti itu? Akhirnya saya bilang, ya, justru kalau ada gesek yang seperti itu digenapilah firman Tuhan. Besi menajamkan besi. Tuhan sengaja mengizinkan besi menajamkan besi supaya makin tajam. Jadi kalau bapak itu mundur, berarti sudah ketahuan rohani bapak itu sampai di mana. Oh begitu ya. Oh iya, nanti saya cerita lagi kalau ketemu ya. Nanti kita sharing lagi Pak Pendeta ya. Oh iya, nanti saya tunggu nanti minggu depannya kita merapat. Silakan kita evaluasi, silakan evaluasi. Enggak usah takut dengan benturan, enggak usah takut dengan perdebatan, enggak usah takut dengan masalah. Masalah itu mesti dihadapi. Selama hati kita dijaga untuk kemuliaan Tuhan, enggak usah takut. Haleluya, puji Tuhan. Mesti terus merampat. Amin. Haleluya. Walaupun pemanah-pemanah telah musiknya, pemanahnya dari dunia. Ini masalah yang datang dari jauh luar. Ya. Panah yang datang menyerang bahkan dikatakan dia pakai kata menyerbu. Ada yang dari jauh kan, kalau sudah lihat panah itu musuh kan, kalau dari jauh dia sudah lepas. Ini menyerang, ini tantangan yang menyerang kita. Jauh dia sudah lepas. Tapi ada yang memang dia langsung serbu. Kalau saudara nonton film kan, pertama lepas dulu ada panas, lalu ada tim penyerbu. Kita itu dalam hidup kekristenan kita, musuh tantangan kita, pergumulan kita bisa juga seperti ini. Dari luar menyerang kita, dari macam-macam. Udah pasti iblis itu pasti menyerang kita. Amin saudara. Setan itu pasti menyerang kita. Kami baru mulai kemarin subuh, doa subuh.
peperangan rohani di kota Singkawang. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh, saudara. Selesai doa sudah dapat telepon, sudah ada serangan. Nah ini saya tapi ya, saya tidak ada takut. Ya, saya apapun otoritas kuasa di Singkawang sana menjelang Cakuring, saya tahu saya Tuhan perkasa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi pencobaan, tantangan, masalah ada yang kita hadapi di dekat seperti tembok, tapi ada anak panah. Kalau yang di dekat tembok sudah kita terus beraya. Jemaat anak Tuhan itu mesti tetap terus beraya. Nah kalau yang dari jauh kata firman Tuhan, ayat 24, namun panahnya tetap kokoh. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan-lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembala gunung batu Israel. Saudara, kan ini Yusuf ini diumpamakan dia diserang anak panah menyerang dia, anak panah menyerang dia. Tapi dibilang di sini, saudara, namun panahnya tetap kokoh dan dengan tangannya tinggal lihat. Jadi ini kan Yusuf ini diumpamakan dia seorang yang sedang diserang, tapi dia tetap pegang anak panah. Dia tetap pegang anak panah. Dia tetap pegang panah, maksudnya dia tetap pegang panah. Dan tangannya itu tetap kuat, lengannya tetap kuat. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang hidup kekristenan kita. Jangan pernah lemah, jangan pernah menjadi kecut dan tawar hati. Kita mesti tampil menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang selalu standby dan siap untuk berperang, selalu siap untuk menghadapi setiap masalah, tantangan dan pergumulan ini. Haleluya. Ini masa kemudahan kita sudah lari. Baru aja masalah sedikit kita sudah mau kabur, kita sudah mau angkat tangan menyerah. Enggak boleh. Kita mesti tetap pegang panah dan tangan kita harus tetap siap untuk. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada seorang anak muda dia jalan di tengah malam, pulang. Tiba-tiba ada 3 preman cegat dia. Kagetnya muncul dari kegelapan. Tapi pada kekagetannya itu dia langsung buka jurus. Tidak tahu jurus silat atau karate. Premannya ini kaget juga, oh ini tidak main-main rupanya yang dicegat ini. Mereka pun langsung kaget juga, tapi tetap berniat menyerang. Ketika dia pasang jurus, sudah dia angkat kakinya. Dia angkat kaki, dia ambil itu sendal. Dia putar lagi, saudara. Dia angkat kaki, dia angkat lagi sendal. Dan dalam satu waktu, dia teriak sampai dia lari. Yang herannya itu 3 preman itu lari juga. Saudara, sebenarnya setan itu takut sama kita. Amen. Cuma kita juga jadi takut kabur. Dua-dua lari, setan lari, kita juga lari. Ada seperti ini. Tangannya jadi nggak kuat, lemah gemulai. Tuhan bilang mesti siap perang. Itu panah itu harus standby. 2025 itu panah itu harus standby. Itu lengan itu kuat, otomatis kuda-kuda kaki itu harus kuat juga. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang gagah perkasa. Katakan amin. Dan pertama buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Oh, mana anak panahnya? Kok cuma panah? Kok cuma lengan yang kuat? Firman Tuhan bilang, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Saudara, ada 2 cara
masalah pergumulan kita hadapi. Tapi selanjutnya, saudara, mari kita akan lihat bagaimana janji Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan yang saudara dan sembah. Seperti kata Ayub, aku tahu, aku percaya dengan tidak ada keraguan sedikit pun, kata Ayub 42 ayat 2. Aku tahu, aku percaya, aku yakin dengan sungguh Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau Allah yang disembah itu adalah Allah pelindung, Allah kekuatan. Yang pertama, perhatikan di sini sudah dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindungi aku. Dalam beberapa terjemahan, dalam beberapa ayat yang lain, kita mesti mengenal karakter Allah. Dia itu adalah Allah El-Gibor, Allah perkasa. Yes. Keperkasaan Allah itu mampu melindungi kita ketika kita ada dalam bahaya. Keperkasaan Allah itu mampu mengangkat kita ketika kita terperosok jauh ke dalam. Dia punya kekuatan untuk mengangkat kita. Dan Allah yang Gibor itu adalah Allah yang punya kekuatan, keperkasaan untuk memberi kemenangan kepada kita ketika kita mengalami serangan dalam bentuk apapun, khususnya anak-anak. Setan itu tidak tinggal diam hari-hari, dia semakin giat dan maksimal menyerang kita, gereja anak-anak Tuhan. Saya ditelepon lagi, saudara, Pak Bibi bisa datang ke sekolah. Loh, kenapa? Itu yang nama ini tinggal di tempat Bapak ya? Iya, saya bilang, kenapa? Oh, di sekolah ini lagi ada kerasukan. Kenapa? Anak-anak lagi diganggu. Cepat saya pergi, anak asuh kami sekolah di situ. Saya datang saja 2 hari di sekolah itu. Saya minta izin sama yang jaga itu, saya masuk, saya mencari anak asuh saya. Sampai di sana saya lihat dia sudah pucat sekali, sudah sedikit lagi dia kena, sudah mulai ini, tapi sedikit lagi dia bermanifestasi. Saya lihat banyak yang pakai topi-topi putih sudah berkeliaran di situ, mereka sudah. Saya izin, saya doakan, saya punya asuh, dan ada temannya dari gereja sana juga, karena di sekolah itu mayoritas Muslim. Saya bawa ya, saya mau doakan khusus. Wah, makin banyak yang kena waktu itu. Tapi saya punya keyakinan yang kuat. Saya punya Allah El-Gibor, Allah perkasa, yang sanggup melindungi dan memberi kemenangan. Saat itu saya berdoa, netral dia sudah pulih dia. Saya bilang begini, saya mau pulang ya. Iya Pak, silakan Pak. Temannya juga yang satu dulu kan langsung tuntas Pak, pulang juga aman. Sementara yang lain saya mulai kecapean. Saya mau menawarkan diri, mau berdoa, tidak bisa juga, sok-sok jago sudah. Apalagi mereka kepercayaan lain dan lain sebagainya. Kecuali kalau diminta ya kita doakan. Tapi saya bisa membuktikan di sana. Saya cuma berdoa, tapi perlindungan, kekuatan, keperkasaan Allah bekerja di sana. Amin. Amin. Ini ya. Yusuf, dia mengalami ancaman, mau dibunuh dia sama kakak-kakaknya sendiri. Tapi dia punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup menolong, menjaga dia. Seberapa besar dan berat tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah saudara punya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup melindungi saudara. Seberat apapun penyakit yang kita alami, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita masih punya Tuhan yang berkuasa memberi kesembuhan, memberi kemenangan dalam peperangan apapun, dalam pergumulan seberat apapun. Dan Yusuf alami ini, dia masih muda,
Alhamdulillah, alat El Gibor tahun 2025 ini. Amin. Ya, jangan sampai nanti saya dengar, oh ada jemaat GPD Gereja Badan mundur, jangan ada jemaat yang kalah. Enggak, saudara. Saudara diberikan Tuhan, dianugerahi Tuhan dengan hidup sebagai seorang anak Tuhan yang tampil lebih dari kemarin. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-25. Oleh ayam Allah ayam yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dadah dan kandungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, Ayub dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bicara tentang Allah kita yang kuat dan perkasa. Tapi yang kedua, dan ini yang menjadi pengalaman Yusuf, dikatakan Yusuf mengalami karakter Allah, di mana Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. El Shaddai itu dalam bahasa asli itu yang dari buah dada. Jadi berkat kuasa Tuhan, Allah El Shaddai itu Allah yang maha kuasa. Oh Pak Pendeta pilih itu porno ya? Oh enggak. Kita akan lihat karakteristik berkat Allah dalam hubungannya dengan Allah El Shaddai. Dan ini yang menjadi pengalaman Yusuf. Allah El Shaddai itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa di sini adalah kemampuan kuasa untuk memberkati anak-anaknya. Tuhan bukan cuma kuasa, punya kuasa untuk menolong, melindungi, menjaga kita, mengangkat kita, memberi kemenangan. Tapi Allah juga adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberkati kita. Amin. Ada yang bilang amin. Amin. Malah Joni yang bilang amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah kita lihat saudara karakteristik Allah El Shaddai yang dialami oleh Yusuf ini. Dikatakan di sana, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Terjemahan lain dia bilang dengan berkat hujan yang tercurah dari atas. Saudara tahu berkat El Shaddai itu adalah berkat yang banyak dan luar biasa. Amin saudara. Banyak. Artinya diumpamakan saudara, ketika Tuhan berkati saudara, itu seperti hujan yang tercurah dari langit. Kok banyak sekali Tuhan berkati saya. Kok banyak sekali Tuhan berkati saya. Padahal mungkin kita cuma berharap ya Tuhan berkati sekian. Tapi kok Tuhan berkati itu seperti ini. Tiba-tiba saudara tingkap-tingkap langit itu dibuka untuk saudara. Yang satu sudah tertutup, pintu usaha, pintu bisnis, pintu yang lain. Tuhan buka pakai, Tuhan buka pakai, Tuhan buka semua. Itu berkat yang tercurah dari langit, seperti hujan yang dicurahkan, air yang dicurahkan, dan itu siap diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya. Amin. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Saya sudah bersaksi hari ini, saya pulang ke Manado akhir tahun lalu. Biasa saya kalau pulang ke Manado,
mikirin mau sewa mobil, mau pakai mobil, biaya besar. Karena kalau saya 10 hari, 1 minggu aja di sana, 7 hari, kalau sewa mobil di sana 400.000 sehari, berarti sekitar sekian juta, buat biaya besar. Kemarin saya sekitar 10 hari di Manado. Nanti kalau saya sewa mobil, sekitar 4 jutaan. Sebelum saya sampai di Manado, saya sudah ketemu dengan seseorang. Pas sebelum saya ke Manado, saya dipertemukan dengan seseorang. Dia orang Jawa Timur tapi tinggal di Manado. Pak Billy, nanti kalau ke Manado hubungi saya ya. Siap. Saya turun masih di Balikpapan, saya sudah telepon, Pak, saya pesawatnya malam ya. Jam berapa? Saya bilang jam 7 ya. Kira-kira jam 7 berarti sekitar jam 9:10. Oke, siap, saya jemput. Padahal dia dengan orang sembarangan di sana. Pak, ke malam Bapak mau pulang kampung itu sudah beresiko kalau di Manado. Walaupun saya pernah melihat pergi, tapi akan ada kawan yang bukan saya. Pak, jadi selama Bapak di Manado, Bapak pakai mobil saya ya. Besok pagi singkat cerita, sudah siap-siap karena siap-siap pulang kampung. Ada berapa mobil berdiri di situ? Kita 3 mobil ya. Pas saya cukup, Avanza aja udah ada Avanza. Tahu saudara, di mobil satu. Mobil yang paling bagus di antara 3 mobil. Pak, ini mobil Bapak pakai selama di sini. Kapan saya kembali? Terserah Bapak bawa kembali, yang penting kembalikan Pak yang jangan lagi kembali. Jadi sampai Bapak, pokoknya selama dipakai aja. Waduh, saya cuma tertunggu memang Tuhan kalau berkati kita itu selalu terbaik. Amin. Seperti berkat yang tercurah, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kita cuma pergi, tapi Tuhan kasih curah. Saya telepon, sudah mau pulang ya? Tolong booking tiket dan beli tiket. Saya telepon istri. Istri saya bilang, loh, katanya Pak pakai Manado dengan iman. Oh iya ya. Jadi, ya dengan iman. Istri saya dengan iman. Jadi tiket pulang dengan iman. Iya. Oke, saya dengan iman. Nah, lama saya sudah menyiapkan tiket. Tahu-tahu saya dapat MO. Tiket dari Manado ke Singkawang itu 3 juta 100 atau 200 gitu. Tahu-tahu ada yang kasih MO. Hampir 3 kali lipat. Enggak, saya pikirkan itu. Untuk istri punya iman, tapi saya juga sama sama beriman juga. Jadi sesuatu berkat tercurah saja, tercurah saja. Jadi saya bersyukur sampai saat ini saudara, saya punya deposit di BCA saya itu tidak ternilai. Bank Sentral Allah, bukan bank yang tempat kerja Daniel, Bank Sentral Allah. Kapan saya butuh, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tercurah seperti hujan yang tercurah saudara dari atas. Tapi selanjutnya saudara, Elsane itu juga ternyata seperti ini. Dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Allah Maha Kuasa Elsane itu, dia berkat itu saudara, katanya dari samudera raya yang dalam dan tersembunyi. Maksudnya tidak tahu kita. Jadi maksudnya ini, tiba-tiba muncul berkatnya. Ada berkat ini rupanya. Tidak ada terpikir sedikit pun di benak kita. Kalau tadi terpikir saya, tapi jumlahnya lebih. Ini seperti kata Paulus kan di Korintus, apa yang dapat
pernah dilihat mata tersembunyi, dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Amin. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, itu Allah yang sanggup. Ada tersembunyi itu berkat, saudara. Kita nggak tahu, nggak terpikir oleh kita. Yang namanya juga dalam tersembunyi. Tapi kalau Tuhan sediakan, nanti deh, saudara akan alami di tahun 2025. Itu berkat tersembunyi, berkat dari Sang Raja yang berlimpah-limpah. Oh, saudara akan terheran-heran. Kata pemazmur, kita akan seperti orang yang sedang bermimpi. Oh iya ya, oh iya ya. Berapa banyak yang percaya itu terjadi dalam hidup kita tahun 2025? Coba lambaikan tangan, berapa banyak yang percaya? Haleluya. Saya paling cepat dan lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah bersaksi. Saya di dalam WC, saudara, sedang lagi ke belakang, saudara. Di depan kaca saya lihat, ini WC umum, toilet umum, saudara. Di tempat yang asing bagi saya. Di depan saya lihat ada bayang-bayang di depan. Ini siapa ini? Kan ada toiletnya berjeret di umum situ. Kok tiba-tiba di depan ada? Selama saya di dalam, kok dia tetap berdiri? Itu ada bayang-bayang di pintu kaca. Selesai saya ada bilang, gak penasaran. Sungguh-sungguh lagi, saudara. Saya buka pintu toilet. Pak, shalom. Saya pakai kaos, tapi puji Tuhan memang kaos yang saya pakai itu ada kantong di sini. Jadi tidak susah dia masukkan amplop. Puji Tuhan, ini untuk Bapak. Oh iya, dia langsung pergi. Saya Bapak, dia langsung pergi. Gak mungkin saya kejar-kejaran dengan dia kan. Saya masuk lagi ke WC, saya pun karena saya suka kok tebal ini amplop ini. Dia kan tidak terpikir kan. Gimana ini Bapak ini muncul tiba-tiba muncul di situ. Di Jakarta yang besar luas begitu lagi, saudara. Tapi itulah cara Allah yang sadar, yang tersembunyi tapi bisa kita alami loh seperti itu. Nanti nih saudara akan alami bagaimana Allah yang sadar itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tapi tunggu dulu, bagaimana supaya Allah itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana supaya El Gibor, El Shaddai itu menjadi pengalaman kita. Tapi ada satu karakteristik lagi Allah El Shaddai dikatakan di sini. Dengan berkat buah dadah dadakan bunga. Terjemahan dia bilang dengan ASI, air susu. Saudara, saya coba baca tentang kualitas air susu, dan ternyata memang, saudara, dibanding dengan susu-susu yang lain, tidak bisa menandingi kualitas air susu yang murni dengan kualitas terbaik ini, saudara, yang dapat memberi dampak kesehatan, kecerdasan terhadap anak kita. Amin. Artinya apa, saudara? Allah El Shaddai memelihara kita, memberkati kita itu dengan high quality, kualitas tertinggi. Kalau Tuhan mesembuhkan kita, asal kita sungguh-sungguh, Dia akan sembuhkan secara sempurna. Glory. Kalau Tuhan berkati saudara, Dia akan berkati dengan berkat yang total. Amin. Satu contoh, datang kepada Tuhan Yesus 10 orang kusta. Datang mereka minta doa. Tuhan Yesus sembuh mereka, pergi mereka 10 jangan 10. Pergi mereka 10 orang. Nah, kemudian yang ingat mengucap syukur cuma 1 orang. Jadi cuma perpuluhan, cuma 1 orang dari 10. Datang dia berterima kasih, menyembah Tuhan, mengucap syukur buat kesembuhan yang dia alami. Ayat ini dikatakan di dalam Injil Lukas 17 ya, 15-16.
Dikatakan di sini, kamu sudah sembuh secara total. Ternyata saudara, 10-nya sembuh. Tapi apa beda? Kesembuhan yang dialami oleh 1 orang dibanding 9. Ayat itu dia bilang begini, kamu pulih seperti tidak pernah kena kusta. Orang kalau kena kusta, udah putus jari, sembuh, tapi jarinya udah ada. Orang kalau kena kusta, udah nggak ada di kaki, sembuh bisa, tapi kakinya nggak bisa kembali lagi, tetap sudah buntung misalnya kan. Orang kalau kena kusta, telinganya sudah apa? Putus, sembuh bisa, tapi telinganya tetap nggak ada lagi. Itu yang dialami oleh 9 orang ini. Sembuh mereka saudara, tapi ada yang sudah tidak ada kaki, ada yang mungkin sudah tidak ada jari, ada yang mungkin sudah tidak ada jari tangan, tapi sembuh mereka pulang. Beda dengan 1 orang ini yang datang kembali dan mengucap syukur kepada Yesus. Dikata firman Allah, dia mengalami kesembuhan, pulih seperti sedia kala, seperti tidak pernah mengalami kusta. Kalau jarinya ada putus, itu jarinya kembali lagi. Kalau kakinya ada putus, kakinya kembali lagi. Inilah yang namanya high quality, kualitas tertinggi dari mujizat kuasa Tuhan, kualitas tertinggi dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup orang yang percaya. Itulah kuasa di mana Tuhan berkati kita dengan kesembuhan, pemulihan. Kalau Tuhan mau pulihkan keluarga rumah tangga kita, dia akan pulihkan sampai membuat istri atau suami lupa untuk apa yang sudah lalu. Yang ada itu adalah kasih yang mengalir, mencintai dan mengasihi pasangan masing-masing. Yang lama sudah tidak ada lagi. Itu kualitas Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ada Allah yang maha kuat, perkasa, dan ada Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yusuf mengalami? Dia selamat saudara, dia selamat dari kematian, dia selamat dari pembunuhan, dia selamat dari fitnahan, dan Yusuf diberkati dengan luar biasa. Karir popularitasnya dia menjadi orang kepercayaan Raja Firaun saudara. Dan apa? Melalui Yusuf, orang Mesir dan bangsa di sekitar terdampak ikut diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Sampai orang tua, kakak-kakaknya datang sujud kepada dia untuk mengalami juga kelimpahan berkat yang dialami, yang Tuhan kerjakan melalui Yusuf. Yusuf mengalami Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa dan kuat, dan Allah yang maha kuasa itu. Amin saudara. Tapi kenapa Yusuf di tengah badai dan tekanan dia tetap merambat? Di hadapan ada tembok yang tebal dan kuat, dia tetap merayap bahkan makin tinggi dan makin tinggi. Kenapa dia menjadi pemenang? Kenapa dia tampil menjadi orang yang kuat dan pemenang? Dia diberkati Tuhan. Perhatikan kembali di ayat. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Amin. Ternyata kata firman Tuhan, apa yang membuat Yusuf dahan-dahannya tetap merambat? Karena akarnya ada sampai mata air. Dia ada terhubung dengan sumber mata air itu. Siapa? Itulah Tuhan kita. Yusuf adalah pribadi yang selalu terhubung dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya satu kepercayaan yang sungguh dengan Tuhan. Dia selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia punya komunikasi yang intens dengan Tuhan, saudara. Ini akar-akarnya itu ada di tepi mata air. Pemasmur benar katakan, diberkatilah orang, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia akan menjadi sebuah pohon yang tumbuh subur.
apa saja yang menghasilkan buah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang hidupnya terhubung dengan Tuhan, dia akan jadi pohon dahan terus merambat walaupun temboknya tebal, dan dia akan tampil sebagai pemenang walaupun anak panas yang banyak menghantam dia, saudara, banyak musuh menyerbu dia. Tuhan bilang tetaplah engkau jadi pejuang. Kenapa? Karena Allah yang akan berperang ganti kamu. Yusuf cukup dia tampil sebagai pejuang pahlawan Allah yang gagah perkasa, lengannya tetap kuat, dan Allah yang akan berperang. Amin. Amin, saudara. Anak kamu akan diam saja, kata firman Tuhan. Kita maju berperang, tapi biarkan kuasa Allah yang bekerja. Ada kuasa yang gibor, ada kuasa El Shaddai. Glory. Jadilah itu pengalaman hidup buat kita. Jadi saudara, pesan firman Tuhan, jangan takut ada masalah, jangan takut ada tantangan, jangan takut ada pergumulan, jangan takut ada pencobaan, karena justru disitulah Allah El Gibor dan Allah El Shaddai akan menjadi pengalaman nyata dalam hidup saudara. Iman itu dengan sungguh-sungguh dan miliki hidup yang terhubung. Rajin baca firman Tuhan, miliki kehidupan doa dan penyembahan yang intim dengan Tuhan. Pastikan bahwa akan kita itu ada terhubung dengan mata air yaitu Yesus Kristus. Maka percayalah, berkali-kali itu juga Tuhan akan tolong. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya.